hingga akhirnya meninggal dunia. 49. Bahwa melihat kondisi korban Mirna seperti itu, saksi Hani berusaha untuk membangunkan dan memanggil-manggil nama korban Mirna dan menelepon saksi Arif Setiawan Sumarko, yaitu suami korban Mirna, sementara terdakwa duduk berdiam tanpa bereaksi dan tidak melakukan tindakan yang sama seperti dilakukan oleh saksi Hani. Padahal terdakwa memiliki kemampuan untuk melakukan pertolongan pertama terhadap korban, sebagaimana pelatihan yang telah diberikan saat minggu pertama terdakwa bekerja di NSW Ambulance Australia. 50. Bahwa setelah korban Mirna kolaps di meja 54, tidak lama kemudian beberapa karyawan restoran Oliver yakni M. Gentil Adilolo alias Ileng selaku GM restoran Oliver, saksi Devi Krisnawati Siagian selaku head bar, saksi Agus Triyono, saksi Rosi Ratnadila selaku server, dan beberapa karyawan restoran Oliver lainnya menghampiri meja 54 untuk memberikan pertolongan kepada korban Mirna, dan mereka melihat warna VSC yang diminum korban Mirna berwarna kuning seperti kunyit, tidak seperti warna VSC pada umumnya yang berwarna coklat kopi susu. 51. Bahwa saat para karyawan restoran Oliver berusaha untuk menolong korban Mirna di sofa meja nomor 54, meminta terdakwa Jessica untuk keluar dan berdiri dari sofa tersebut. Dan pada saat terdakwa keluar dan berdiri dari sofa 54, terlihat terdakwa mengangkat tangan pada paha kanannya. 52. Bahwa saksi Devi Krisnawati Siagian selaku head bar penasaran atas kopi yang diminum oleh korban Mirna tersebut. Akhirnya dia pergi ke pantry untuk memeriksa VSC yang diminum oleh korban Mirna dan mencicipi VSC tersebut yang dirasakan pahit, sedikit panas atau membakar di lidah serta pedas. Kemudian saksi Devi merasa pusing dan mual. Selain itu aroma VSC juga menyengat, bukan seperti aroma VSC normal. 53. Bahwa setelah mencicipi VSC di pantry, saksi Devi Krisnawati Siagian kembali lagi ke meja 54 dan sempat berbicara dengan terdakwa dan meminta agar terdakwa tidak diam saja dan membantu temannya yang sedang sakit, sehingga kemudian terdakwa bergerak pindah menghampiri korban Mirna dan saat itu ikut mengangkut korban Mirna ke kursi roda. 54. Bahwa saksi Devi Krisnawati Siagian yang mencicipi VSC tersebut, saksi Marwan Amir selaku bar kapten juga ikut mencicipi VSC tersebut di pantry dengan cara meneteskan VSC itu ke telapak tangan menggunakan sedotan dan merasakan pahit seperti terbakar atau kebas. Kemudian saksi Marwan Amir langsung mengeluarkan rasa itu dengan cara meludah dan muntah beberapa kali ke sink serta kumur-kumur dengan air kran. Lalu saksi Marwan Amir membuang sedotan ke tempat sampah yang berada di pantry, di mana saksi Marwan Amir dan saksi Rangga juga ikut mencium aroma VSC tersebut yang sangat menyengat, dan apabila dicium lebih lama aroma itu akan membuat sulit bernapas dan bukan seperti aroma VSC normal. 55. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 di restoran Oliver ada 10 pemesan Vietnamese coffee hot maupun ice, namun hanya minuman VSC pesanan terdakwa Jessica saja yang bermasalah, mengakibatkan korban Mirna meninggal dunia akibat minum kopi tersebut. Bahwa sampainya 56. Bahwa sesampainya di klinik sekira pukul 17.30 WIB, Dr. Andri Joshua selaku dokter umum pada klinik Damayanti melihat kondisi korban Mirna seperti orang pingsan, badan agak kaku namun masih hidup. Lalu kurang lebih 5 menit kemudian datang saksi Arif atau suami korban untuk membawa korban Mirna ke rumah sakit Abdi Waluyo, Jalan Hos Cokroaminoto
3133 Menteng, Jakarta Pusat. 57. Bahwa setibanya di Rumah Sakit Abdiwaluyo sekira pukul 18 WIB, saksi Dr. Primayudo selaku dokter jaga pada Rumah Sakit Abdiwaluyo memeriksa kondisi korban Mirna yang sudah dalam kondisi nadi tidak teraba, napas tidak ada, dan denyut jantung tidak ada, atau dinamakan juga death on arrival, DOA. 58. Bahwa selama dalam pemeriksaan korban di Rumah Sakit Abdiwaluyo, dokter jaga Dr. Primayudo tidak sempat mengambil sampel darah dari korban untuk mengetahui apa yang terkandung dalam darah saksi korban, dengan alasan pengambilan darah tersebut bukan kapasitasnya, tetapi kapasitas dokter forensik. 59. Bahwa untuk mengetahui penyebab kematian Mirna tidak pernah dilakukan otopsi selain melakukan pemeriksaan lewat pengambilan sampel pada lambung Mirna. 60. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, jenazah korban Mirna diembalming oleh ahli patologi forensik Jaja Surya Atmaja selaku dokter Rumah Sakit Darmais dengan cara memotong bagian korban Mirna dengan pisau untuk mencari pembuluh darah vena, kemudian menyemprotkan 3 liter cairan formalin ke dalam pembuluh darah vena tersebut menggunakan kompresor. 61. Bahwa anggota Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat melakukan pemeriksaan ke Cafe Oliver atau TKP, dan saksi Dewi Krisnawati Siagian kemudian menyerahkan gelas VIC dan botol yang berisi sisa kopi yang diminum korban Mirna kepada anggota Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat tersebut. 62. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 kira pukul 23.30 WIB, anggota Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat meminta kepada saksi Dewi Krisnawati Siagian untuk membuatkan VIC pembanding yang kemudian diserahkan oleh saksi Dewi Krisnawati Siagian ke Polsek Tanah Abang untuk kemudian pada tanggal 8 Januari 2016 dipindahkan seluruhnya ke dalam botol air mineral kosong dengan pertimbangan agar tidak tumpah. 63. Bahwa korban Mirna meninggal dunia sesuai dengan visum et repertum atau VER nomor Pol R-001-1-2016-Rumkit BHAY TK1 tanggal 10 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Arif Wahyono SPF dan Dr. Slamet Purnomo SPF DFM menyimpulkan pada pemeriksaan seorang perempuan berumur 25 sampai 30 tahun sudah dilakukan pengawetan atau embalming dan dirias. Pada pemeriksaan luar tidak ditemukan adanya perlukaan, ditemukan bibir bagian dalam berwarna kebiruan. Pada pemeriksaan histopatologi forensik, sediaan lambung tampak kelainan yang diakibatkan oleh bahan korosif. Sebab kematian orang ini menunggu hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik. 64. Bahwa barang bukti berupa sisa minuman dan organ dengan maksud barang bukti, sisa minuman dan organ cairan tubuh nomor lab 086-A-KTA-2016 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Randa Nurdayati, Asar Darlan MSc, Helmiadi SSI, Eti Susanti AMD Farm, dan diketahui oleh Dr. Nur Samran Subandi MSI selaku Kabid Kim Biofor pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yakni
Barang bukti yang disita dari TKP, 1 gelas sisa minuman Ice Vietnamese Coffee berisi kurang lebih 150 ml, selanjutnya disebut BB1. 1 botol sisa minuman Ice Vietnamese Coffee berisi kurang lebih 200 ml, selanjutnya disebut BB2. 1 botol minuman pembanding berisi kurang lebih 350 ml yang dibuat oleh pihak Cafe Oliver, selanjutnya disebut BB3. 1 buah pipet berisi sisa cairan kurang lebih 0,1 ml, selanjutnya disebut BB4. Barang bukti yang diterima dari hasil otopsi korban, 1 buah toples berisi lambung, selanjutnya disebut BB5. 1 buah toples berisi empedu dan hati, selanjutnya disebut BB6. 2 buah spuit berisi urin, selanjutnya disebut BB7. 65. Bahwa tabel hasil pemeriksaan barang bukti berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti sisa minuman dan organ cairan tubuh nomor lab 086.A/KTA/2016 hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 adalah sebagai berikut. Hasil pemeriksaan sesuai dengan tabel yang telah ditunjukkan di persidangan, tidak akan dibacakan ulang ya. Dari barang bukti BB1 sampai dengan BB7 sesuai dengan tabel yang ditunjukkan di persidangan. 66. Bahwa ketika senyawa natrium cyanida atau NaCN yang terlarut dalam cairan kopi mencapai ke lambung korban Mirna, maka akan bereaksi dengan asam lambung atau hasil. Hal ini akan mengurangi sebagian besar kandungan cyanida di dalam cairan lambung. Selanjutnya proses pengambilan sampel organ tubuh korban Mirna yang baru dapat dilakukan oleh dokter forensik setelah berselang sekitar 3 hari sejak kematian korban Mirna, dan juga proses embalming atau pengawetan yang telah dilakukan terhadap korban jenazah korban Mirna turut mempengaruhi terurainya ion cyanida atau CN maupun ion thiocyanat atau HCN. Hal tersebut telah menjelaskan penyebab rendahnya kandungan cyanida yang masih tersisa di dalam lambung korban atau BB5, yaitu sebanyak 0,2 mg per liter dengan pH 5,5. 67. Bahwa bentuk racun natrium cyanida atau NaCN ada 2 macam, yaitu berupa kristal menyerupai gula pasir serta dalam bentuk bongkahan kecil berbentuk segi 4 dengan ukuran kurang lebih 1,5 kali 1,5 kali 1 cm, berwarna putih dan bersifat hygroskopis atau mudah menarik uap air dan mudah larut dalam air. 68. Bahwa racun natrium cyanida bersifat korosif, dapat merusak benda yang dikenainya, serta mempunyai sifat racun yang sangat tinggi dengan dosis mematikan untuk 1 orang dengan bobot berat 60 kg adalah 171,42 mg. 69. Bahwa racun natrium cyanida bila dilarutkan di dalam air akan melepaskan gas hidrogen cyanida dan menyebabkan pH air menjadi basa lebih besar dari 10. Kecepatan peruraian natrium cyanida menjadi hidrogen cyanida atau gas di dalam air ditentukan oleh temperatur dan pH larutan. Makin tinggi temperatur, maka kecepatan peruraian cyanida atau NaCN juga semakin tinggi. Sebaliknya, semakin rendah pH larutan, makin cepat peruraian natrium cyanida. 70. Bahwa volume sedotan rata-rata atau normal untuk perempuan sekali sedot dengan menggunakan sedotan plastik Cafe Oliver adalah kurang lebih 20 ml sesuai berita acara pengujian penambahan cyanida pada minuman VIC nomor lab 841/KTF/2016 tertanggal 15 Maret 2016. 71. Bahwa yang mengakibatkan korban mengalami kolaps setelah minum kopi bercyanida
adalah karena gabungan efek racun dan efek korosif daripada racun natrium cyanida atau NaCN. Hal itu dapat dilihat setelah korban Mirna menyedot kopi tersebut, langsung tangan korban mengibas-ibas mulutnya, menandakan bahwa akibat korosif tersebut terasa panas, yang akhirnya korban kejang-kejang, nafas terengah-engah, hingga menyadarkan kepala ke sofa, membuktikan bahwa korban kekurangan oksigen, yang akhirnya korban kolaps dan selanjutnya meninggal dunia. 72. Bahwa bentuk racun cyanida berbentuk garam atau NaCN yang sampai mudah larut dalam air dan larutannya bersifat sangat basa, pH 8 sampai 14 tergantung konsentrasinya, sehingga bersifat sangat korosif terhadap bahan-bahan yang terpapar atau terkena oleh bahan tersebut. Kalau mengenai permukaan kulit, maka kulit akan melepuh dan terasa pedih dan panas seperti terbakar api. Natrium cyanida mempunyai sifat racun atau toksisitas yang sangat tinggi. Bahwa pada suhu 73, bahwa pada suhu yang tinggi atau di atas suhu ruang, maka penguapan gas HCN menjadi lebih cepat dan menimbulkan bau seperti buah almond dan membahayakan orang sekitar yang menghirupnya. Ketika racun cyanida atau NaCN dilarutkan ke dalam cairan, dalam hal ini, kami ulangi, ketika racun cyanida dilarutkan dalam cairan, maka akan menimbulkan, apabila diminum, maka akan menimbulkan gejala perasaan sangat pedih dan panas pada saluran cerna dan akan mengakibatkan kerusakan pada jaringan yang terkena cairan, pusing, lemas, napas cepat, kejang-kejang, sampai tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia. 74. Bahwa sesuai dengan CCTV, saksi Rangga pada tanggal 16, kami ulangi pada pukul 16.21 28 detik terlihat mengambil gelas tumbler. Kemudian pada pukul 16.21.36 terlihat saksi Rangga mengambil es batu. Pada pukul 16.21.50 saksi Rangga mengisi gelas dengan susu dan warna susu kelihatan putih atau normal. Selanjutnya pada pukul 16.22.15 meletakkan gelas di serving tray. Pada pukul 16.22.28 tampak mengambil air panas dari jug stainless steel atau teko, dan akhirnya pada pukul 16.22.56 saksi Rangga meletakkan jug berisi air panas di serving tray. 75. Bahwa sesuai dengan CCTV, saksi Agus Triyono menyajikan kopi di meja 54 dengan urutan sebagai berikut: pergerakan tatakan gelas berwarna putih, sedotan dengan pembungkus berwarna putih, menuang isi dari jug stainless steel, dan meletakkan piring kecil berwarna putih. 76. Bahwa berdasarkan kesimpulan visum et repertum psikiatrikum nomor TU .02.02 garing 9 Romawi .15.10 0330 garing 2015 tanggal 15 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh tim ahli dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo yang terdiri dari psikiater dan psikolog klinis menyebutkan terdakwa Jessica Kumala Wongso pada saat pemeriksaan tidak didapatkan adanya tanda-tanda gangguan jiwa berat, tidak didapat tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan terperiksa untuk menjalani proses hukum. Terdakwa saat ini dinilai memiliki daya nilai dan pertimbangan atau judgement yang baik dan dapat memahami perkara hukum serta proses hukum yang dijalaninya. Terdakwa dinilai cakap untuk menghadiri dan menjalani proses persidangan.